Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi kelompok kami untuk mata kuliah fisika yang berjudulkan proses fisika dalam energi tenaga nuklir. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadine Eka Trihartanto. Saya Muhammad Farhan Tasero. Saya Fatih. Saya Prof. Santares. Saya Dr. Tiani. Saya Muhammad Fauzan. Untuk materi yang akan kita bahas terdiri dari konsep umum energi tenaga nuklir, yang kedua ada cara konversi energi tenaga nuklir, yang ketiga ada konsep fisika yang diterapkan dalam energi tenaga nuklir, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk materi konsep umum energi tenaga nuklir akan dijelaskan oleh Safir. Silakan. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan konsep umum. Energi tenaga nuklir adalah energi yang dihasilkan melalui reaksi nuklir dalam biji atom. Reaksi nuklir ini menghasilkan energi dalam bentuk panas yang kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan listrik melalui berbagai metode. Berikut ini adalah konsep umum tentang energi tenaga nuklir. 1. Fisi nuklir. Energi nuklir dapat dihasilkan melalui reaksi fisi nuklir, di mana inti atom berpecah menjadi dua inti yang lebih kecil. Ini biasanya terjadi dalam bahan fisil seperti uranium 235 atau plutonium 239. Selama reaksi fisi, energi dilepaskan dalam bentuk panas dan juga beberapa neutron. Proses ini dapat dikendalikan untuk menghasilkan panas dalam jumlah yang besar yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. 2. Reaksi fusi nuklir. Energi nuklir juga dapat dihasilkan melalui reaksi fusi nuklir, di mana inti atom bersatu menjadi inti yang lebih berat. Reaksi ini adalah yang terjadi di dalam matahari dan bintang-bintang. Fusi nuklir sangat efisien dan dapat menghasilkan lebih energi daripada fisi. Tetapi untuk mengendalikannya di bumi diperlukan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Saat ini para ilmuwan sedang mengembangkan reaktor fusi nuklir untuk tujuan pembangkitan energi masa depan. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh Aca. Dipersilakan. Yang ketiga, pembangkitan listrik nuklir. Pembangkitan listrik tenaga nuklir menggunakan energi panas yang dihasilkan oleh reaksi fisi nuklir untuk mengubah air menjadi uap. Uap ini kemudian digunakan untuk memutar turbin yang menggerakkan generator listrik. Reaktor nuklir seperti reaktor air tekan, reaktor air mendidih, atau reaktor berat air adalah beberapa jenis reaktor yang digunakan untuk pembangkit listrik nuklir. Mereka mengendalikan reaksi nuklir dan memastikan keamanan serta efisiensi operasi. Yang keempat, keamanan dan pengolahan limbah. Energi nuklir memiliki potensi besar sebagai sumber energi bersih, tetapi juga menimbulkan perhatian tentang keamanan nuklir dan pengolahan limbah. Pengolahan limbah radioaktif. Reaktor nuklir dirancang dan dioperasikan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kecelakaan nuklir. Limbah radioaktif yang dihasilkan sama proses nuklir harus dikelola dan disimpan dengan aman agar tidak mencemari lingkungan dan manusia. Oke, di poin kedua ada cara konversi energi tenaga nuklir atau reaksi nuklir. Proses dimulai dengan reaksi nuklir yang bisa berupa fisi nuklir atau fusi nuklir. Dalam reaksi nuklir, inti atom mengalami perubahan dan melepaskan energi dalam bentuk panas. Yang kedua, pemanasan coolant. Panas yang dihasilkan oleh reaksi nuklir digunakan untuk memanaskan zat penyucuk atau coolant yang seringkali berupa air berat, atau helium. Tergantung pada jenis reaktor nuklir yang digunakan, zat penyucuk ini berfungsi untuk mengendalikan panas dari reaksi nuklir. Yang ketiga, penukar panas. Panas yang diserap oleh coolant kemudian dialirkan melalui penukar panas yang memiliki dua sirkuit terpisah. Sirkuit pertama terhubung dengan coolant yang telah dipanaskan oleh reaksi nuklir, sedangkan nuklir kedua berisi air atau zat lain yang berubah menjadi uap karena panas dari sirkuit pertama. Keempat, pembangkit uap. Sirkuit kedua yang mengandung air yang dipanaskan oleh coolant menghasilkan uap. Uap ini digunakan untuk memutar turbin. 5. Turbin. Uap yang dihasilkan dari sirkuit kedua digunakan untuk memutar turbin. Turbin ini terhubung dengan generator listrik. Oke, saya melanjutkan cara konversi energi tenaga nuklir. Yang kelima, generator listrik. Turbin menggerakkan generator listrik
ketika turbin berputar, magnet dalam mineral berputar di sekitar bulan kawat dan menghasilkan arus listrik. 7. Transformator. Arus listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian ditinggalkan tegangannya melalui 7. Transformator. Arus listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian ditinggikan dengan tegangan yang melalui transformator untuk menghasilkan listrik dengan tegangan yang cukup tinggi sehingga dapat didistribusikan melalui jaringan listrik. 8. Distribusi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian didistribusikan melalui jaringan listrik untuk berbagai tujuan seperti rumah, bisnis, dan pabrik. Yang ke-9, pengendalian reaktor. Selama seluruh proses ini, reaktor nuklir harus diawasi dan dikendalikan dengan ketat untuk memastikan reaksi nuklir berlangsung dengan aman dan efisien. Dan yang selanjutnya ada konsep fisika yang digunakan dalam energi nuklir. Tenaga nuklir melibatkan prinsip-prinsip fisika yang mendasari reaksi nuklir dan konversi energi nuklir menjadi energi yang dapat digunakan. Berikut ini adalah beberapa konsep fisika penting dalam tenaga nuklir. Yang pertama itu ada fisi nuklir. Fisi nuklir itu adalah reaksi di mana inti atom berpecah menjadi dua yang lebih kecil dan melepaskan energi. Konsep fisika di balik fisi nuklir melibatkan pemahaman tentang pemecahan inti atom dan neutron yang menghasilkan neutron tambahan dan energi kinetik. Lalu yang kedua ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berlaku dalam konversi energi nuklir. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk. Energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir muncul dalam bentuk panas dan kemudian diubah menjadi energi listrik. Lalu yang keempat ada hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berlaku dalam konteks reaksi nuklir. Ini menggambarkan bahwa jumlah momentum dalam sistem nuklir harus tetap konstan sebelum dan sesudah reaksi nuklir. Hal ini mempengaruhi pergerakan inti nuklir selama reaksi fisi dan fusi. Dan yang keempat ada perubahan inti atom. Di poin pertama tadi dijelaskan tentang fisi dan yang berarti berpecah, dan fusi yang berarti menyatu. Nah, saat mereka berpecah atau menyatu, mereka mengalami perubahan massa yang dimana itu berhubungan dengan relativitas Albert Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat, yang menjelaskan hubungan antara massa dan energi. Yang kelima adalah reaksi fusi nuklir. Reaksi fusi nuklir seperti yang terjadi dalam matahari melibatkan penggabungan inti atom yang lebih ringan menjadi inti atom yang lebih berat. Konsep fisika dalam reaksi fusi melibatkan peningkatan energi potensial inti atom yang melewatinya, yang mengatasi tolakan elektrostatik antara inti positif dan bermuatan. Nah, siklus bahan dalam nuklir. Pemahaman tentang fisika nuklir diperlukan dalam memahami siklus bahan bakar nuklir, di mana bahan-bahannya seperti fisil digunakan dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan energi. Proses fisika ini termasuk tahap fisi, produksi neutron, penangkapan neutron, dan penggabungan inti. 7. Pengendalian reaktor. Pengendalian reaktor nuklir melibatkan pemahaman tentang fisika reaktor, termasuk penggunaan batang kendali untuk mengatur laju reaksi nuklir, dan konsep keselamatan nuklir untuk mencegah overheating dan insiden nuklir. 8. Pengelolaan limbah radioaktif. Pemahaman tentang fisika nuklir yang diperlukan dalam manajemen limbah radioaktif yang dihasilkan selama reaksi nuklir. Ini termasuk pemahaman tentang radiasi, paruh waktu radioisotop, dan cara mengelola limbah radioaktif secara aman. Kesimpulan dari materi yang telah kami bacakan kali ini, energi tenaga nuklir mengandalkan reaksi nuklir seperti fisi dan fusi nuklir untuk menghasilkan energi panas. Proses konversi energi tenaga nuklir melibatkan reaksi nuklir dalam reaktor nuklir yang menghasilkan panas. Panas ini digunakan untuk memanaskan coolant yang selanjutnya menghasilkan uap untuk memutar turbin. Turbin menggerakkan generator listrik, dan listrik yang dihasilkan didistribusikan melalui jaringan listrik. Konversi energi tenaga nuklir didasarkan pada prinsip-prinsip fisika seperti hukum kekekalan energi dan momentum. Selama reaksi nuklir, inti atom mengalami perubahan, melepaskan energi panas
Reaksi fusi nuklir melibatkan konsep fisika relativitas Albert Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat, yang menjelaskan hubungan massa dan energi. Pengendalian reaktor nuklir melibatkan pemahaman tentang fisika reaktor dan penggunaan data kendali untuk mengatur reaksi nuklir. Manajemen limbah radioaktif juga diperlukan dan melibatkan konsep radiasi, paru waktu radioisotop, dan pengelolaan limbah yang aman. Pemahaman yang mendalam tentang konsep fisika dalam tenaga nuklir sangat penting untuk operasi yang aman dan efisien, serta pengembangan teknologi nuklir yang berkelanjutan. Pentingnya menjaga aspek keamanan dan pengelolaan limbah radioaktif tidak boleh diabaikan dalam penggunaan energi nuklir, sambil memanfaatkan potensinya sebagai sumber energi bersih. Baik, sekian untuk presentasi yang telah kami bacakan. Kita akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh buka tangan. Baik, karena tidak ada pertanyaan ya, kita tutup saja presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.